ada satu ruangan kosong khusus penyimpanan uang itu. Jadi uang yang cash papa kamu bawa dalam peti itu ditaruh di ruangan itu? Iya. Papa kamu sempat cerita nggak ke kamu apa yang akan dilakukan dengan uang itu? Bapakku cuma bilang nanti uangnya akan lebih banyak dari ini. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Hari ini kita bersama dengan Dita. Halo Dita. Halo Kak. Pertama-tama terima kasih sudah datang ke Forfoxa hari ini, meluangkan waktu dengan tujuan yang sangat mulia. Kamu pengen sharing cerita kamu supaya orang lain juga belajar dari cerita kehidupan dan pengalaman kamu. Dita ini adalah seseorang yang sangat kuat karena adalah seorang tulang punggung keluarga ya. Betul. Dan sudah ditinggalkan orang tua juga. Dan yang lebih sedihnya lagi, kamu harus menanggung beban hutang orang tua hingga saat ini. Dan sudah bertahun-tahun ya. Sudah 10 tahun ya. Belasan tahun malah. Belasan tahun menanggung hutang orang tua. Dan kamu harus bekerja dan terus berusaha. Oke, Dita, bisa kita mulai, bisa memperkenalkan diri dulu, kegiatan kamu saat ini, dan mungkin sedikit tentang keluarga kamu. Baik, perkenalkan nama saya Dita. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Aku terlahir dari keluarga yang sebenarnya cukup harmonis Kak. Cuman agak pasif aja. Pasif. Dalam artian kita jarang komunikasi. Terus kayak jarang banget ngungkapin sayang atau ya apapun itu nggak pernah diobrolin gitu. Oke. Kamu punya adik? Aku punya adik 3. Adik 3, kamu Aku paling pertama. Ibu dan ayah kamu dua-duanya sudah meninggal dunia ya? Papa duluan atau mama duluan yang dipanggil Tuhan? Bapakku yang duluan. Papa duluan, setelah itu baru ibu. Iya. Maaf boleh tanya, apa karena sakit atau? Kalau bapakku kebetulan sakit, tapi nggak lama, cuman sekitar 2 mingguan, dan itu pas COVID sih Kak. Oh, pas COVID kemarin. 2021. Kalau untuk mamaku itu sakit di 2015. Itu baru ketahuan ada kanker payudara. Meninggalnya itu jaraknya dekat banget di 33 hari. Jadi setelah bapakku meninggal, 33 hari kemudian mamaku menyusul. Oke, berarti dari papa kamu meninggal 33 hari kemudian mama kamu meninggal. Apa yang kamu rasakan saat itu waktu dalam jarak berdekatan kamu kehilangan kedua orang tua kamu? Hancur banget ya Kak, kayak gak bisa diungkapin dengan kata hancur aja ya. Kayak berasa hidup tapi lumpuh gitu. Oke, dan kamu kan anak paling pertama juga, kamu harus menenangkan adik-adik kamu ya? Iya. Gimana situasinya waktu itu? Adik kamu waktu tahu mama dan papa kamu sudah gak ada ya, sudah dipanggil Tuhan, dan kamu yang menjadi kakak tertua? Untungnya aku dikaruniai adik-adik yang luar biasa sih Kak. Maksudnya kayak nggak manja, nggak apa ya, nggak yang histeris banget itu, nggak. Tapi kebetulan adikku yang laki-laki itu sempat pingsan waktu mamaku meninggal karena meninggalnya di rumah sakit. Kebetulan adikku waktu itu baru banget pulang dari rumah sakit, yang nungguin tuh aku di rumah sakit sana. Dan pas hari itu kebetulan juga karena tradisinya di keluargaku itu kan kalau 40 hari, sebelum 40 hari itu ada pengajian di setiap malam Jumat Kak. Oke. Itu posisinya Kamis malam Jumat. Jadi mamaku meninggal di rumah sakit, dibawa pulang ke rumah, di rumah itu lagi pengajian bapakku. Oh, berarti masih acara yang 40 hari itu ya? Dan kamu harus mengurus karena kan kamu kakak pertama. Jadi kamu yang mengurus acara kematian. Dibantu sama saudara-saudara juga sih. Setelah itu respon kamu seperti apa waktu menghadapi itu? Di situ aku masih kayak nggak percaya aja Kak. Nangis nggak bisa, terus ngeluh nggak bisa, kayak yang penting adik-adik aku tenang aja dulu gitu. Kamu menenangkan adik-adik kamu. Dan untungnya adikku yang paling bontot juga nggak yang manja kayak anak kecil pada umumnya gitu. Waktu itu posisinya dia masih kelas 3 SD. Dia tuh kayak masih
nggak percaya mungkin atau dia mendem juga, jadi nggak nangis sama sekali. Sorry, aku tadi ke belakang, kamu ada sempat bilang bahwa kamu menanggung beban orang tua kamu sudah belasan tahun. Berarti dari orang tua kamu masih hidup sudah ada hutang ya? Iya. Boleh ceritakan sedikit nggak awal mulanya gimana? Awal mulanya itu sebenarnya di tahun 2013 Kak. 2011 itu aku masuk kuliah. Aku biayanya itu dari mamaku dulu punya 4 pintu kontrakan di daerah Jakarta Selatan. Jadi setiap bulannya aku datang ke sana. Nah itu untuk biaya aku kontrakan. kuliah. Oke. Di tahun 2013 tiba-tiba mamaku bilang, Neng mulai sekarang jangan datang ke kontrakan lagi ya gitu, karena kontrakannya udah dijual gitu. Berarti di saat tahun 2013 itu sebetulnya bisa dibilang keluarga kamu punya kontrakan dan baik-baik saja gitu ya. Bapakku juga ada usaha gitu. Papa ada usaha, mama juga ada usaha kontrakan itu. Mamaku kebetulan guru juga. Oh guru, jadi sebetulnya secara ekonomi Stabil. Ya. Jadi dalam waktu 2013 itu stabil, tiba-tiba tidak stabilnya waktu di tahun berapa? 2013 awal itu justru. Oke. Tapi di situ aku belum tahu karena apa gitu, penyebabnya apa aku nggak tahu. Jadi dalam waktu yang singkat tiba-tiba ada sesuatu yang membuat ekonomi keluarga berubah total. Iya. Boleh diceritakan sedikit nggak ceritanya? Yang aku tahu waktu itu ya karena yang aku bilang itu Kak, komunikasinya kurang bagus komunikasi ya. Yang aku tahu ya usaha bapakku lagi bangkrut. Terus bapak nyoba-nyoba usaha di bidang lain gitu. Nah di situ mulailah kayak ada beberapa orang yang datang kayak nagih hutang, terus kayak si mama suka pinjem uang sana sini katanya untuk nutupin hutang bapak kayak gini-ginilah gitu. Di situ kan posisinya aku belum kerja ya Kak, aku masih kuliah juga. Ya apa ya? Aku nggak tahu, pokoknya aku sama sekali nggak tahu ada masalah apa gitu. Yang aku tahu cuman bapak lagi bangkrut aja gitu. Bapak kamu lagi bangkrut, tiba-tiba banyak orang kayak seperti menagih hutang. Lalu tiba-tiba kontrakan itu, maksud saya yang kamu kontrakan itu ya, usaha kontrakan itu udah nggak ada. Udah nggak ada, udah dijual. Bisa kamu ceritakan sedikit nggak? Gimana bisa sampai kontrakan itu jual? Apa karena menutup hutang atau memang karena ada alasan lain? Ya, pertama untuk menutup hutang. Terus di tahun 2015 itu aku baru tahu. Karena waktu 2015 itu kan aku lagi beresin skripsi ya Kak, butuh modal. Waktu itu aku dijanjikan kerja sama salah satu temennya almarhum bapak. Tapi syaratnya aku harus ikut ke Tangerang, daerah Tangerang. Di sana aku pikir aku beneran kerja gitu, ternyata kayak cuman diem di satu rumah. Tapi jadinya dari situ aku kayak tahu gitu, oh bapakku ternyata bukan kerja di sini gitu. Kayak jatuhnya jadi kayak maaf ya maksudnya kayak pembantu gitu. Kayak cuman beresin rumah, terus terima telepon yang nggak tahu dari siapa. Dari situ setiap malam aku begadang cuman dengerin bapak-bapak ngobrol via telepon gitu. Dan di situ kayak sempat aku ada ngobrol sama bapak, itu momen seumur hidup aku baru ngobrol sama bapak. Saat itu yang kamu lagi skripsi kuliah itu? Iya, si bapakku tuh cuman bilang sabar ya, sebentar lagi ekonomi kita stabil gitu. Kayak ngayal gitu Kak jatuhnya. Nanti Dita mau mobil apa, Dita mau motor apa, bapak bisa beliin gitu. Malam itu ya Kak. Terus jadi aku setiap malam tuh kayak ngedengerin bapak aku tuh ngayal mulu setiap malam. Kayak tenang aja, hidup kita nggak akan begini terus, hutang bapak nanti beres, Dita nggak usah khawatir, Dita mau jadi apa pasti jadi gitu. Aku dijanjinya kayak gitu. Jadi saat itu adalah komunikasi pertama kamu seperti ngobrol lama sama papa kamu, dan papa kamu menjanjikan kamu sampai ditanya mobil apa, mau apa, cita-cita kamu apa, dan bilang tenang aja dikit lagi. Karena saat itu 2013 sedang dalam kondisi yang tidak baik ya, karena tadi kamu cerita bahwa ada bisnisnya kurang berjalan dengan baik. Di tahun ini baru beda 2 tahun ya berarti. 2015 papa kamu udah bilang tenang aja, ekonomi kita akan lebih stabil setelah ini. Dan saat itu kamu kepikirannya apa? Apa ada usaha baru atau apa? Enggak, aku kayak aku udah tahu kalau bapakku nih ngayal kayaknya gitu. Oh ngayal. Karena udah beberapa kali aku dengerin obrolan beliau di telepon sama yang aku nggak tahu siapa. Obrolnya tuh agak menyimpang ya Kak. Kayak oh nanti uang yang ini kita taruh di sini, nanti akan ada
orang yang datang, kamu tenang aja, uangnya gak akan hilang, gitu-gitulah. Penggadaian uang, apa namanya? Ya, penggandaan uang ya. Penggandaan uang. Boleh kamu ceritain sedikit nggak tentang penggandaan uang itu, karena kamu sempat ikut menyaksikan waktu papa kamu masih hidup, kamu sempat di sana ya? Iya. Jadi pas di Tangerang itu, bapakku dapat telepon dari bapakku bilang sih ini gurunya ya kak ya, dibilang guru lah gitu, orang Subang sana. Jadi orang Subang sana tuh telepon katanya akan datang ke Tangerang bawa uang yang sudah diantarkan ke sana tadinya, dengan syarat katanya di rumah itu nggak boleh ada suara anjing menggonggong, terus nggak boleh ada cahaya sama sekali, terus nggak boleh ada air. Berarti gelap gulita ya? Iya. Nah itu di situ aku baru kayak bener-bener kayak, oh ternyata bapakku nih kayaknya udah kecuci otak gitu ya, kasarnya gitu ya. Sedangkan bapakku nih orangnya sebenarnya rajin sholat, ngajinya rajin, nggak kayak gitu, nggak pernah ketinggalan, bahkan puasa tuh kayaknya hampir setiap hari gitu. Tapi justru orang-orang yang kayak gitu yang gampang banget kebawa sama hal-hal kayak gitu kak. Jadi hari itu aku beresin rumah yang di sebelahnya di komplek waktu itu, bener-bener kita tutupin semua jendela. Aku ya namanya aku anak kayak ikut-ikut aja kan, aku tutupin semua jendelanya, terus kayak bersihin ruangannya, terus mastiin ke tetangga-tetangga ada yang punya anjing apa enggak gitu. Jadi kamu ikut membantu saat papa kamu mempersiapkan proses penggandaan uang itu, yaitu dengan syarat bahwa tempatnya itu harus gelap, tidak ada anjing menggonggong, dan juga tidak ada air. Jadi itu ruangan kosong gitu ya? Kamu ikut bantu matiin lampu apa? Itu di dalam ruangan atau di luar Di ruangan? dalam ruangan satu rumah gitu kak. Di satu rumah matiin lampu. Lalu sampai apa namanya mesin airnya pun dicabut. Jadi tidak ada suara. Nggak ngomong juga nggak boleh berarti ya? Iya. Karena kita kan tinggal di satu rumah yang sebelahnya. Jadi ini rumah kosong yang benar-benar tidak ada orang, tidak ada lampu, tidak ada apa-apalah pokoknya. Lalu apa yang dilakukan di sana? Lucunya 3 hari ke depan kita tunggu orangnya nggak pernah datang kak. Malah kita yang disuruh datang ke Subang sana. Karena jam berapa ya? Pokoknya 3 hari ke depan jam 1 malam kita berangkat. Pertamanya kita ke Purwakarta dulu. Itu ketemu sama satu keluarga yang aku nggak tahu itu siapa. Mereka yang ngasih alamat, datang ke alamat sini. Akhirnya malam itu kita berangkat 2 mobil. Dan kebetulan si bapakku ini tugasnya bawa uang yang nominalnya lumayan fantastis kak, disimpan di satu peti. Papa kamu bawa cash itu berarti? Iya, aku nggak tahu itu uang siapa tapi disimpan di satu peti, dibawa. Kita sampai ke Subang. Di sana udah ada perkumpulan kayak bapak-bapak semua yang aku nggak bisa sebut spesifiknya ya kayak orang-orangnya kelihatan normal kak, maksudnya aktivitasnya nggak yang kayak ada ritual segala macem, nggak. Cuman memang rumahnya itu besar, gelap, ada satu ruangan kosong khusus penyimpanan uang itu. Jadi uang yang cash papa kamu bawa dalam peti itu ditaruh di ruangan itu? Iya. Papa kamu sempat cerita nggak ke kamu apa yang akan dilakukan dengan uang itu? Enggak ada. Bapakku cuma bilang nanti uangnya akan lebih banyak dari ini. Berlipat ganda ya. Jadi dari yang misalnya 100 juta jadi 200 juta contoh gitu. Papa kamu sempat ngomong gitu ke kamu? Dan ada beberapa file isinya proposal, aku nggak ngerti isinya apa. Pokoknya ada salah satu foto petinggi sama salah satu oknum di situ lagi jabat tangan, dan di backgroundnya itu ada kumpulan uang numpuk di satu ruangan gitu kan. Jadi orang mungkin lebih percaya karena ada foto-foto itu ya, karena ada satu orang yang kayaknya petinggi, orang terkenal yang lagi salaman dengan oknum di sana. Oke, ada berapa orang sih yang kira-kira yang ada di sana saat itu? 20 orang mungkin ada. 20 orang. Dan semua mereka membawa uang cash mereka? Aku nggak tahu kalau yang lain karena kita datang belakangan nggak. Oke. Dan semua taruh di tempat yang gelap itu ya uang, kan syaratnya ruang gelap ya. Saat ini kamu percaya nggak bahwa uang itu bisa berlipat ganda? Aku nggak percaya sama sekali. Dan apa kamu sempat ngomong ke papa kamu kayak, "Pak, ini beneran nih?" gitu? Enggak sih. Itu dia, aku tuh sama bapakku kayak ngobrol aja nggak pernah kak. Jadi secara akal sehat kamu tahu ini kayaknya nggak bener nih. Tapi karena komunikasi sama kamu sama papa kamu nggak bagus, jadi kamu nggak enak juga mau ngomong sama dia ya. Oke. Lalu apa yang terjadi dengan uang yang sudah
ruangan itu? Aku nggak tahu. Pokoknya akhir tahun 2015 itu aku setelah ikut dari Subang, pulangnya aku langsung ke Bekasi karena dulu aku kuliah di Bekasi. Habis dari situ aku nggak tahu apa-apa lagi. Akhir tahun 2017 bapakku sempat ngilang sekitar hampir 10 bulan. Aku yang tadinya nggak percaya sama hal-hal yang kayak aku harus datang ke orang pinter gitu untuk mastiin bapakku di mana gitu. Tapi karena permintaan mamaku waktu itu, karena 10 bulan itu benar-benar nggak pulang, nggak ada kabar, handphone nggak aktif gitu kan. Ya. Akhirnya singkat cerita aku punya temen orang Banten. Nah dia ngenalin aku ke salah satu ustadz gitu. Terus kayak aku cuman nunjukin foto bapakku kan, minta tolong gitu. Aku nggak usah tahu bapakku di mana, yang penting tolong arahin bapakku pulang gitu. Ya. Terus si Pak Ustadz cuman bilang kayak, Neng mohon maaf ya, yang saya lihat bapak kamu ini udah menikah lagi gitu. Sedangkan di situ aku nggak percayanya gini loh, bapak aku nggak punya apa-apa waktu itu, nggak punya power buat nikah lagi gitu. Kok bisa? Si Ustadznya cuman bilang kayak, selama ini tuh ada yang ngikutin bapak kamu, salah satunya perempuan yang saya lihat backgroundnya itu, ini boleh saya sebut ya, Nyi Roro Kidul. Perempuan ini udah agak tua kata dia, udah selalu pakai kebaya warna hijau, terus rambutnya dikonde gitu. Aku nggak percaya gitu kak tadinya, kayak apaan sih ini gitu. Cuman kalau disambungin sama yang aku lihat waktu di Subang itu kayaknya make sense. Berbau mistis-mistis gitu ya. Terus si Pak Ustadznya cuma bilang, kamu coba buka lemari bapak kamu, cari sesuatu yang menurut kamu janggal, bawa ke saya katanya. Ya udah, akhirnya besoknya saya datang, mama nanya kan gimana hasilnya gitu, apa katanya gitu. Ya udah aku bilang sambil kayak ya udah, aku udah pecah nangis, udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bilang kayak bapak nikah lagi gitu. Terus mamaku cuman kayak, gak mungkin yang bapak tuh sesayang apa sama kita gitu. Kamu harus percaya bapak orang baik gitu. Si ustadznya pun bilang, bapak kamu ini orang baik, bapak kamu ini cuman kayak kebawa sama yang dia percayai adalah orang tua. Bapakku dari dulu ngajarinya kamu harus nurut sama orang tua gitu. Jadi bapak kamu harus ditolong gitu, kata si ustadznya. Pas aku buka lemari bapakku, ternyata bener kak, ada satu foto ibu-ibu perempuan, backgroundnya memang Nyi Roro Kidul. Oh ya? Iya. Wow. Jadi bapakku udah tersesat sama hal-hal gaib gitulah. Terus sampai Pak Ustadznya bilang, mohon maaf sebelumnya katanya, yang saya lihat bahkan sampai akhir hidup bapak kamu ini uang nggak akan pernah ada. Uang yang tadi dijanjikan akan berlipat ganda itu tidak akan ada. Oh, kamu sempat cerita ke Pak Ustadz aku tentang? Nggak cerita tadinya, tapi dia udah ini duluan. Udah tahu duluan. Oke. Kamu kaget dong saat itu? Apa yang kamu rasakan? Karena kan uangnya sudah hilang kan? Iya. Waktu itu aku cuman pengen bapakku pulang aja. Udah nggak pikirin uangnya lagi. Iya, aku nggak peduli sama materi lagi gitu. Yang penting bapak pulang, mama tenang gitu. Karena mamaku orangnya nggak bisa kalau nggak sama bapak. Bahkan mama itu naik motor aja nggak pernah mau sama orang lain, sama aku aja nggak mau. Dia maunya cuma sama bapak aku. Diantar kemana-mana maunya cuma sama bapak. Berarti 10 bulan papa kamu pergi, mama kamu pasti stres banget kak. Setiap hari nangis. Terus kayak kalau ada orang yang datang nagih hutang tuh, kadang dihadepin, kadang mama ngumpet sampai di belakang lemari. Mama lagi sholat, denger ada yang datang, itu mama udah ketakutan duluan. Penagih hutang. Seberapa sering sih penagih hutang datang ke rumah kamu? Seminggu itu bisa 3-4 orang kak, dengan orangnya beda-beda ya. Akhirnya kamu yang menghadapi? Iya, kadang aku. Karena kan mama kamu ngumpet ya, dan papa kamu gak ada. Kamu yang menghadapi. Ya. Apa yang kamu rasakan saat itu? Kamu sebagai anak harus menghadapi penagih hutang yang hutangnya bahkan bukan hutang kamu. Iya. Aku waktu itu cuman kayak bisa bohong aja, kayak mama nggak ada, bapak nggak ada. Bapak kan beneran nggak ada waktu itu. Mama nggak ada, masih kerja gitu. Nanti tolong sampein ya, ini buktinya, kwitansinya begini-gini, diceritain lah silsilah hutangnya gimana. Kayak ya udah nanti saya sampein gitu doang. Bahkan ada yang sampai maunya nunggu sampai mamaku bener-bener datang. Padahal mama ada di dalam. Oke. Berarti hutang yang kamu alami ini apakah berhubungan dengan kepercayaan papa kamu itu saat itu yang
Iya. seperti penggandaan uang itu, apakah berhubungan? Iya. Berarti papa kamu berhutang karena ingin menggandakan uang, betul? Apa yang kamu rasakan karena kamu yang harus menanggung efek dari hutang papa kamu, karena setelah meninggal dunia tetap hutangnya harus kamu yang bayarkan ya? Kalau ada kata di atas capek, kayaknya lebih dari itu Kak. Capek karena bayarin hutang, capek karena harus ngadepin orang-orang. Terus kayak sedangkan aku aja masih jatuh bangun buat nyari, ya buat makan lah kasarnya gitu, kayak buat aku sama adik-adikku gitu. Ya walaupun sebenarnya adik-adikku juga yang besar udah pada kerja gitu, udah bisa cari uang sendiri. Cuman masih ada satu tanggungan, adikku yang bontot masih sekolah kelas 2 SMP. Itu kamu yang membiayai. Dengan tidak ada orang tua, kamu harus membiayai adik-adik kamu, dan kamu masih harus bayar utang orang tua kamu. Kamu hebat banget. Kamu hebat banget karena bisa melewati semuanya itu. Pernah gak sih kamu merasa kayak depresi atau stres berat? Pernah, di titik itu pernah. Bahkan aku kayak ngeliat adekku yang bontot ini kan sebenarnya tipe kita sama Kak, 4 bersaudara ini sama, nggak ada yang bisa ngomong gitu orangnya, pendiam semua. Adekku yang paling bontot ini kalau ditanya nggak pernah mau jawab. Terus kalau waktu itu aku sempet kayak ngasih foto dia sama mama, Dek lihat, mau kangen mama nggak, lihat mama nih gitu, dia nggak mau. Sampai sekarang dia belum bisa lihat foto dia sama mama gitu. Nah, waktu itu dia diam di kamar, nggak main handphone, nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngeliatin tembok. Terus aku kayak sempet, ya Allah, mending cabut aja deh nyawa adekku gitu, biar dia bisa sama mama. Sempet di titik itu Kak, kayak mendingan aku ngelihat dia mati deh, maaf ya, tapi bareng sama mama di surga gitu, daripada aku ngelihat dia kayak gini. Berat ya, kamu melihatnya sebagai kakak tertua, melihat dia menderita seperti itu berat banget ya. Dia dekat banget sama mamaku soalnya. Saya juga seorang kakak pertama. Sebagai seorang kakak pertama pasti kita mau melihat adik-adik kita bahagia ya. Dan kadang berat kalau melihat mereka dengan kondisi yang sulit. Hati kamu mulia banget sampai kamu bisa berpikir seperti itu. Bukan jahat sih menurut saya. Itu karena kamu berpikir bahwa saya kasihan, saya gak mau lihat adik saya menderita gitu. Gimana kondisi adik kamu saat ini? Alhamdulillah sekarang udah mulai stabil sih Kak, nggak yang terlalu diem, karena dia sekarang kebetulan tinggal sama tanteku, adiknya almarhum bapak, yang dimana keluarga itu tuh kayak setiap harinya kayaknya lelucon aja gitu, ketawa terus gitu. Oh sekarang dia ketawa. Tapi kadang kita nggak pernah tahu ya di balik ketawa-ketawa apa yang orang rasakan. Aku pernah nemu di buku sekolahnya dia, buku catatan dia nulis kayak lagi kangen sama bapak mamaku di situ. Dia bilang andai bulan Ramadan bisa keulang lagi sama bapak mama gitu. Sempet kayak gitu, masih ada sekarang tulisannya, aku simpen. Kamu pasti berat banget bacanya. Iya. Karena itu sesuatu yang kamu tidak bisa wujudkan sebagai kakak. Waktu kehilangan orang tua kamu, adik kamu umur berapa? Umur 9 tahun ya Kak. Masih 9 tahun. Dan saat itu kamu harus menenangkan dia juga ya. Apa yang kamu lakukan sebagai kakak pertama untuk menenangkan adik kamu di saat situasi kayak gitu? Paling aku cuman sering-sering ngajak dia main. Karena kalau untuk ngajak ngobrol kita sama-sama gak bisa. Adikku pendiam, akunya juga bingung mau mulai obrolan dari mana. Ya aku ajak main aja. Ajak main dan ajak temennya. Kamu sebagai seorang kakak selalu berusaha menguatkan dan menghibur adik-adik kamu. Dan kamu juga dengan tadi sempat cerita bahwa kamu adalah di bidang olahraga ya. Berarti kamu harus terus menguatkan orang lain ya. Apakah ada yang menghibur dan menguatkan kamu? Ada. Ada ya? Ada. Teman kerja pastinya. Yang bikin aku betah sekarang. Dulu aku guru Kak. Dulu aku guru di SMP 7 tahun. Dengan berat hatinya ketika mamaku udah pada gak ada, dengan hutang yang menumpuk, akhirnya aku mutusin buat udah aku ke Jakarta deh. Mau gak mau, tega gak tega harus tinggalin adik-adik. Yang penting keuangan bisa settle sementara gitu. Berarti teman-teman kamu adalah teman-teman yang mensupport kamu hingga saat ini.
sehingga kamu tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ya. Iya. Sepenting apa peran orang-orang yang mendukung kamu di saat kamu lagi down? Penting banget ya Kak, jadi kayak aku nggak perlu cerita pun kayaknya mereka tahu gitu. Oh ya, Iya. cukup lihat dari muka kamu saat Iya, itu ya. Dan mereka akan tanya, kamu kenapa lagi sedih ya? Iya, dan kalau aku ditanya gitu ya cuman bisa nangis. Kayak aku nggak usah cerita apa, apalagi mereka udah tahu. Karena kita nggak perlu orang yang panjang lebar untuk tanya kita, yang penting mereka udah menunjukkan bahwa mereka peduli aja gitu ya. Itu, dan apalagi kamu bilang itu penting banget untuk kamu. Sendirian, bekerja dengan beban yang besar. Jadi teman-teman dan sekeliling kamu sangat-sangat penting untuk kamu ya. Itu penting banget ya, punya orang yang mendukung kita secara positif. Iya. Menurut kamu kalau saat kamu lagi depresi, kamu ketemu dengan orang-orang yang kasih masukan yang salah atau lingkungan yang negatif, apakah menurut kamu akan beda cerita dengan hari ini? Pasti akan beda cerita. Pasti ya? Ada aja Kak orang yang kayak daripada kayak gitu terus ayo kita dugem lah, pokoknya ada aja yang kayak gitu. Cuman dari akunya ngontrol aja gitu, kayak aduh inget nih adik-adikku pasti nungguin di rumah gitu. Terus adik-adikku tengah malamnya pasti ada aja yang sedih, sedangkan akunya lagi di luar ngapain gitu. Berarti meskipun di kondisi kamu yang berat, kamu tidak mau memilih untuk ke hal-hal yang negatif ya. Hebat banget loh. Karena biasanya kan orang pasti ada masa di mana karena stres atau depresi akhirnya mereka memilih untuk bersenang-senang dengan cara yang salah, untuk melupakan sejenak masalah mereka. Kalau aku naik gunung sih Kak. Naik gunung, kamu hobi hiking? Hiking aja, itu udah paling enak deh. Okay. Berarti cara kamu untuk kalau kamu lagi sedih, kegiatan yang kamu lakukan adalah dengan hiking itu. Sering hiking? Lumayan sering. Ke gunung mana aja udah kamu pernah pergi? Aku pernah ke Gunung Gede, ke daerah Garut, Papandayan, Cikuray, waktu itu ke Semeru sempet, cuman nggak sampai puncak. Iya. Cuman sampai Kalimati waktu itu karena badai, jadi nggak boleh naik lagi. Oh, berarti udah banyak juga ya. Lumayan. Dan itu benar-benar melepas kepenatan dan kesedihan kamu. Iya. Dengan cara yang sehat buat badan kamu juga ya. Amin. Aku mau tanya sedikit sih tentang yang tadi kamu ceritakan, karena aku masih ada penasaran sedikit. Kan kamu bilang tadi ada uang yang dimasukkan ke dalam ruangan gelap itu ya. Terus uang itu udah gak balik lagi. Ada gak sih ritual-ritual lain yang menurut kamu gak masuk akal? Kalau untuk ritualnya aku belum pernah lihat. Cuman setelah bapakku meninggal, aku kan buka-buka lemari bapak ya. Jadi ada satu buku, aku nggak tahu itu mantra doa atau apa. Bahasanya tuh bahasa Sunda, tapi Sundanya kayak bukan Sunda pada umumnya gitu Kak. Aku bacanya juga agak merinding ya, dan kalimatnya tuh nggak bisa dijabarin gitu kayak gimana gitu. Nah itu kayaknya setiap kali bapakku habis sholat atau tadarus, karena bapakku selalu megang buku itu gitu. Itu di rumah sendiri sih, kalau yang bacaan-bacaan gitu aku, kalau di luar itu aku nggak tahu. Jadi setelah papa kamu doa ya sholat, papa kamu baca seperti mantra itu ya, dari buku itu. Tapi karena komunikasi kamu sama papa kamu tadi bilang kurang bagus, jadi kamu nggak berani nanya juga. Iya. Oke. Berarti kamu sangat kuat ya, sudah belasan tahun menjalani ini. Dan hebatnya kamu tidak yang tadi kamu bilang, kamu masih, karena kamu merasa bertanggung jawab, kamu ingat adik-adik kamu nggak mau memilih untuk hal-hal yang negatif karena kamu ingat adik-adik kamu di rumah. Menurut kamu sampai saat ini kan setelah beberapa tahun setelah kejadian ya, masih banyak nggak sih orang-orang yang percaya hal-hal seperti itu, yang kayak menggandakan uang? Masih banyak banget Kak, terutama di kampung aku ya, itu masih banyak banget. Satu kumpulan bapak-bapak itu kayaknya masih banyak banget. Dan orang-orangnya yang kebetulan kenal-kenal sama bapakku juga gitu. Menurut kamu kenapa sih bisa banyak begitu yang percaya? Apa mereka pernah merasakan hasilnya? Mungkin kayak nyerah aja sama hidupnya mereka gitu, kayak yang tadinya ekonominya di atas rata-rata mungkin tiba-tiba down gitu. Jadi ya mereka percaya aja gitu sama hal begitu.
seperti yang kamu cerita tadi, kayak papa kamu tadinya ekonomi stabil, tiba-tiba bisnis mengalami kebangkrutan, mungkin mencari cara-cara lain dengan tujuan sebetulnya ingin supaya ekonomi lebih baik, Iya. tapi yang ada malah uangnya hilang dan malah aset-aset lain Iya. ikut hilang karena aset lain sudah dijual ya untuk biar mendapatkan uang cash untuk digandakan gitu ya kira-kira ya. Termasuk aku juga udah kehilangan rumah. Udah kehilangan rumah, kehilangan yang kamu bilang kontrakan itu. Itu di tahun yang sama, Kak. Bapakku meninggal, ya, mamaku meninggal, rumahku hilang. Berarti yang kontrakan dan rumah itu beda ya? Kalau kontrakan di tahun 2013. Oke. Berarti kehilangan rumah setelah papa kamu meninggal. Semua berhubungan karena papa kamu percaya dengan hal-hal yang mistis itu, tapi pada akhirnya tidak membuahkan apa-apa, malah kehilangan semuanya. Dan kamu sekarang harus menanggung apa yang ditinggalkan bapak. Iya, kamu masih kesel gak sih sama papa? Kamu apa perasaan kamu ke papa kamu? Kesel sempet, Kak. Tapi waktu masih ada mama ya, mama cuman bilang kayak jangan marah ke bapak gitu. Bapak kayak gini buat kita juga gitu. Kita harus percaya bapak orangnya baik kok gitu. Terus kayak disuruh nginget hal-hal kecil, kayak inget nggak dulu bapak tuh bawa beras 2 karung nih buat kita doang nih naik motor gitu, susah payah loh dia nyari uang buat kita gitu. Kita inget ke situnya aja gitu. Jadi kamu diingatkan oleh ibu bahwa orang tua kamu itu atau papa kamu sebetulnya melakukan itu dengan tujuan yang mulia, dengan tujuan yang baik untuk supaya ekonomi keluarga lebih baik. Cuman mungkin caranya salah, jadinya jalannya seperti ini. Dan untungnya ibu kamu juga selalu mengingatkan kamu ya, jadi kamu tidak kesel atau marah yang berkelanjutan. Apa sih pesan-pesan kamu untuk orang-orang yang mungkin saat ini masih percaya hal-hal seperti itu? Segera balik ke jalan Tuhan. Dekatkan diri lagi sama Allah. Ingat keluarga, ingat jangka panjangnya, karena ini efeknya luar biasa banget, terutama ke mental anak ya. Iya, Kak. Jadi kayak mungkin kalau waktu itu teman deket gue nggak yang ngingetin kayak udah coba deketin lagi Tuhannya gitu, deket lagi sama Allah gitu, ya mungkin aku udah sehancur apa gitu. Dan untungnya kamu dekat dengan Tuhan ya, jadi kamu bisa selalu ada di jalan yang benar dan kuat. Itu sih yang paling penting. Mental kamu sangat kuat loh, Dita. Amin. Dan dari cerita kamu nih, karena nggak semua orang bisa meresponi kejadian seperti ini dengan respon yang sama seperti kamu. Jadi pesan kamu untuk orang-orang yang mungkin masih percaya hal-hal seperti ini, pengorbanannya bisa bahkan ke anak ya. Efeknya lah, efek jangka panjangnya yang mungkin tidak terpikir bahwa nantinya ada efeknya mungkin ke anak seperti yang kamu rasakan saat ini. Mudah-mudahan orang bisa belajar dari cerita kamu dan tidak terjadi ke orang lain, karena tidak semua orang mentalnya sekuat kamu, Dita, ya kan? Ada pesan lagi gak yang kamu mau sampaikan ke orang-orang lain yang saat ini mendengarkan, mungkin saat ini sedang dalam situasi depresi, atau saat ini mungkin masih mempercayai ritual-ritual yang tidak masuk akal? Ingat keluarga aja. Ingat keluarga. Yeah. Yang dikorbankan jauh lebih besar ya. Ingat keluarga, ingat orang-orang sekitar. Pokoknya luar biasa efeknya, aku gak bisa ngungkapin lagi deh. Dan tidak semua orang, balik lagi, tidak semua orang sekuat kamu ya. Amin. Ada pesan lagi yang kamu sampaikan sebelum kita mengakhiri? Lebih ke bilang makasih banyak buat orang-orang terdekat, kayak udah support, nggak ngejudge. Karena kan masalah kayak gini tuh kayak awam banget ya, kayak di masyarakat pada umumnya gitu. Untungnya aku punya temen yang nggak pernah ngejudge gitu, karena beberapa temanku sebenarnya mereka udah beberapa kali ketemu sama bapakku, ya mereka percaya bapakku orang baik gitu. Dan bapakku waktu itu nikah karena disuruh sama gurunya ini dengan iming-iming, kalau kamu mau buka harta sebelah sana, kamu harus nikah sama orang ini gitu. Jadi untungnya orang-orang sekitar percaya kalau bapakku nggak sejahat itu gitu. Apa kamu adalah orang yang baik, kalaupun dia nikah lagi itu semua karena ada
yang tadi kamu bilang dari pesan dari Ustadz bukan dari kemauan dia, tapi karena dia mempercayai hal yang sebetulnya tidak benar ya, tapi karena kepercayaan itu dia jadi percaya itu ya, jadi melakukan itu. Oke. Ada pesan nggak buat adik-adik kamu? Pesannya sehat selalu, Sehat selalu. Iya. Ada kakakmu bahagia di terus sini pokoknya. yang selalu. Selama ada teteh di sini, kalian nggak boleh sedih. Kamu kakak yang hebat banget loh. Ya. Salut banget aku dengar ceritanya. Aku tersentuh banget sama cerita kamu. Dita, thank you so much. Terima kasih banyak untuk Makasih sharing juga. hari ini. Saya yakin cerita kamu bisa menjadi inspirasi, jadi kekuatan, dan bisa menyelamatkan orang-orang lain yang mungkin saat ini pernah dalam situasi seperti yang papa kamu percayai itu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di episode Verfoxa berikutnya. 'Cause your voice matters.